Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi kitabihi amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna Yu'minuna beriman siapa? Ummatul qaimah. Masih lanjutan dari yang sebelumnya gitu. Sebagian ahli kitab bi ummatul qaimah yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna yang beriman siapa? Ummatul qaimah billahi dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Wa ya'muruna dan memerintahkan siapa? Ummatul qaimah bil ma'rufi dengan kebaikan, wa yanhauna dan mencegah siapa? Ummatul qaimah anil mungkari dari kemungkaran, wa yusari'una dan bergegas siapa? Ummatul qaimah fil khairati di dalam kebaikan-kebaikan, fil khairati di dalam kebaikan-kebaikan. Ulaika adapun sifat-sifat tersebut al-mausufuna yaitu orang-orang yang disifati, bima dengan perkara bukiro yang disebutkan apa ma. Ulaika adapun orang-orang yang disifati tersebut itu minas sholihina dari orang-orang yang soleh, wa minhum dan itu sebagian dari ummatul qaimah. Man adapun orang laisu yang tidak ada siapa man, laisu yang tidak ada siapa man itu kadzalika sebagaimana yatluna ayatillah ila akhirih tersebut. Itu kadzalika sebagaimana yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Walaisu dan tidak ada siapa man itu minas sholihina dari orang-orang yang soleh. Wa ma taf'alu dan tidak wama dan perkara taf'alu yang melakukan engkau pada ma bitai dengan tak, wama dan perkara taf'alu yang melakukan engkau pada ma bitai dengan tak, ayyatuhal ummati wahai ayyatuhal ummah wahai umat, wal ya'i dan dengan ya, ayil ummatu yaitu umat, al-qaimatu yang menetapi. Jadi maksudnya bisa wa ma taf'alu, bisa wa ma yaf'alu. Min khairin dari kebaikan, dari kebagusan, falan tukfaru maka tidak dikufuri engkau pada pahalanya khair, maka tidak dikufuri engkau pada pahalanya khair. Wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru bil wajhaini dengan dua wajah ai tu'damu artinya disepikan engkau sawabahu pada pahalanya khair. Bal tujawazuna bahkan dibalas engkau alaihi atas khair. Rumu tambah rasane ngotot tambah. Bal tujazuna ya, bahkan dibalas engkau alaihi atas khair. Wallahu adapun Allah itu alimun maha mengetahui bil muttaqina terhadap orang-orang yang takut pada Allah.
bil muttaqina dengan orang-orang yang takut pada Allah. Innal ladina sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur siapa alladin lantunia tidak bisa menolak tudfa artinya menolak siapa alladin tidak bisa menolak anhum dari alladin apa amwaluhum harta-hartanya alladin wala auladuhum dan tidak anak-anaknya alladina kafaru minallahi dari Allah ai min adabi artinya dari siksaan Allah syai'an dengan sesuatu. Wa khassahuma dan mengkhususkan siapa Allah huma pada amwaluhum wa auladuhum bidzikri dengan menyebutkan di annal insana karena sesungguhnya manusia itu yudfa'u terkadang menolak siapa insan an nafsihi dari dirinya insan tarotan di dalam seketika bifida ilmali dengan menebus harta watarotan dan di waktu yang lain bil isti'anati dengan meminta tolong bil aulati dengan anak-anak wa ulaika adapun alladzina kafaru itu ashabun nari penghuni neraka hum adapun ulaik fiha di dalam nar itu khaliduna kekal siapa ulaik itu khaliduna kekal siapa ulaik. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang ahli kitab sebagian dari mereka ada yang beriman disebutkan di ayat sebelumnya yang ahli kitab ummatun qaimatun yatluna ayatillah ana alaihi wa hum yasjudun ya mereka langsung memutuskan untuk berbaiat Islam kepada Rasulullah karena meyakini apa yang telah dibaca di kitabnya. Tapi sebagian yang lain ada yang tidak, jadi mereka yang memutuskan untuk ikut dengan Rasulullah juga banyak, mereka yatluna ayatillah membaca ayat-ayat Allah siang dan malam, melaksanakan sholat, kemudian mengimani yu'minuna billah iman pada Allah, iman pada hari akhir, mereka juga amar ma'ruf nahi munkar wa yusari'una fil khairat. Jadi ada di dalam ayat ini ada kata al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu kebaikan yang sifatnya mulia kayak hukum pastilah, hukum syariat gitu ya. Kalau al-khairat itu kebaikan-kebaikan yang sifatnya berhubungan dengan lingkungan dan manusia. Sifat kemanusiaan lah, wa yusari'una fil khairat. Mereka bergegas untuk belajar bagaimana menjadi orang yang baik sebagaimana ajaran Rasulullah. Ulaika minas sholihin. Nah, mereka yang langsung ikut berbaiat dengan Rasulullah tentu saja termasuk orang-orang yang soleh. Tapi wa minhum man laisu kadzalik. Sebagian dari mereka ada yang tidak demikian. Lalu kemudian di kelanjutan ayatnya wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru. Apa yang telah kamu lakukan nih, mama tuf'alu min khairin, kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan itu tidak mungkin di situ ada lan, kemudian bertemu dengan fi'il mudhari', itu artinya adalah tidak akan, falan tukfaru tidak akan diingkari, tidak akan dikufuri. Oleh siapa ya? Oleh Allah. Semua kebaikan yang telah dilakukan, jadi kan ini kan kitabnya adalah ahli kitab. Tenang saja yang sudah berbaiat dengan Rasulullah, yang sudah beriman kepada Rasulullah. Wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru. Kebaikan kalian itu tidak mungkin dikufuri oleh Allah, maka di sini dikatakan bal tujazuna alaihi, bahkan dibalas, bahkan terbalaskan. Kemudian ditegaskan lagi setelah dikatakan di situ ada lan tukfaru, di mana lan bertemu dengan fi'il mudhari' yang berarti tidak akan. Kalau tidak akan itu berarti sesuatu yang niscaya, sudah pasti kebaikan itu tidak akan dikufuri oleh Allah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah itu mengatakan seseorang itu kalau ingin melakukan kebaikan, lakukan saja karena kebaikan itu bersifat abadi, pasti dibalas.
Kebaikan itu bersifat abadi, tidak seperti keburukan. Ini kebesaran kasih sayang Allah kepada manusia ya. Jadi kalau keburukan itu kita tumpuk dengan kebaikan, ya sudah dilebur. Tapi kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan itu sifatnya abadi, nggak bisa ditutupi. Jadi misalnya kita melakukan kebaikan, langsung dikasih pahala, langsung diberikan langsung lah balasannya itu abadi. Jadi ketika kemudian ada keburukan yang kita lakukan, boten kok engko keburukan iki nutupi apike, boten iki lak pandangane menungso. Ya pandangane menungso. Ya, kalau penilaian manusia itu terbatas, nggih. Ono koncone ono wong ketok apik, nggih, moro gawe kesalahan siji ae. Lho kan. Ya ta ya. Oh wis tak sangka gak api-api nemen wong iki asline ngono. Itu kalau penilaian manusia. Tapi kalau penilaian Allah luas. Kita melakukan kebaikan sedikit nggih, balasannya 10 kali lipat. Ada satu keburukan yang kita lakukan masih besar, keburukan ini tidak akan menutupi kebaikan kita. Tapi terus kemudian kalau kita melakukan kebaikan lagi, keburukan ini justru ditutupi. Ini sifat kasihnya Allah kepada manusia. Maka jelas di dalam ayat ini dikatakan wa ma taf'alu min khairin falan takfuru. Jadi falan tukfaru. Jadi apa? Kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman itu tidak akan dikufuri, pasti dibales dengan sesuatu yang dijanjikan. Kalau di sini kalimatnya seperti ini berarti niscaya, ini sesuatu yang pasti. Terus di akhir ayatnya bahkan masih dijelaskan lagi, wallahu alimun bil muttaqin. Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang melakukan kebaikan atau berprasangka di hatinya masih ada Allah, ya, sekecil apapun itu Allah akan mengetahui hal itu. Ya, maka kita tidak bisa menjustifikasi orang, ya, kadang-kadang orang itu kadang-kadang kelihatannya nggak baik gitu ya, entah dari penampilannya atau dari apanya gitu ya. Terus ternyata orang ini juga berarti baik sama Allah, dan kita nggak tahu, karena di situ hanya Allah yang tahu hatinya. Sekecil apapun perasaan kita sama Allah, sekecil apapun nama Allah di hati kita di saat entah kita di saat sedih maupun di saat senang, ya. Allah mengetahui isi hati kita. Selagi memang di situ ada Allah, ya. Karena memang Allah terhadap hambanya itu sebesar apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir Allah itu selalu ada gitu, ya Allah akan terus ada. Itu kapasitas cinta kasih Allah memang sangat luas. Maka kita berharap yang enggak PHP itu ya berharap pada Allah. Kalau pada manusia pasti kecewa, ya. Karena manusia sendiri juga nggak berkuasa apa-apa atas dirinya sendiri, nggak berkuasa kok, apalagi atas harapan orang lain, teman-teman. Innaladina, sesungguhnya orang-orang, niki terusane nggih, innaladina kafaru lan dunya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syaitan. Nah, orang-orang yang kufur mereka tidak akan bisa menolak siksaan Allah, nggih. Di sini ada kalimat amwaluhum wala auladuhum, ada kalimat harta dan anak-anaknya. Orang-orang yang kufur tidak akan bisa menebus kesalahannya dengan adanya anak-anak dan hartanya, sama sekali boten. Jadi kenapa kok dua hal ini disebutkan? Di sini dikatakan wa qassawma bi dzikri li anna insan yudfa'u an nafsihi taratan bi fida'il mal.
seringkali ketika seseorang itu celaka, ini kan biasanya nebus opo-opo nggak hartane, gitu. Misalnya kita ya kalau celaka yang sifatnya kecelakaan gitu ya, kita kan pasti untuk menyelesaikan itu adalah dengan harta. Nah, atau sesuatu yang bersifat inilah kecelakaan kecil ya, pastikan kita perlu mengeluarkan harta atau minta tolong sama anak ketika sudah tua misalkan. Nah ini orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tentu saja harta dan anak-anaknya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nah kalau toh nanti misalkan orang tuanya kafir ini ya, orang tuanya tidak beriman, terus kemudian anak-anaknya ada yang beriman, apakah si anak ini nanti bisa menyelamatkan orang tua? Jawabannya adalah tidak. Selagi orang tua ini tidak beriman kepada Allah, maka tidak bisa menyelamatkan apapun atas orang tuanya, tidak bisa menyelamatkan apapun. Dan ya ini ketentuan Allah, ini ketentuan Allah. Nah, terus yang diselamatkan ya tentu saja dirinya sendiri. Yang terselamatkan adalah dirinya sendiri. Pada akhirnya kalau urusan kedekatan kita sama Allah, orang tua itu bisa membentuk anak-anaknya. Tapi nanti setelah kita bersyukur kita lahir dengan orang tua yang beriman, kemudian kita dididik dengan cara Islam, kita mengenal Allah, kita mengenal aturan-aturan Allah, kita tentu bersyukur di sini. Nanti misalkan orang tua kita mendahului, kita sudah dididik ini untuk mendoakan mereka. Jadi kita yang sudah dididik untuk mendoakan, nantinya doa ini akan terkirim gitu ya. Tapi kalau bagaimana dengan yang tidak demikian, ya otomatis si anak ini ya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena ini sudah ketentuan dari Allah. Ketika seseorang tidak menyatakan imannya kepada Allah, maka harta dan anak-anaknya tidak bisa menyelamatkan, nggak kena gaya nebus. Sakit sama nebus. Terus sebenarnya tebusan yang diminta sama Allah ya cukup sederhana. Kalau pengen harta dan anak-anakmu selamat, ya sudah semestinya kita mulai dari kita sendiri beriman kepada Allah. Mataluma adapun sifatnya perkara. Mataluma adapun sifatnya perkara. Sifatuma artinya sifatnya perkara. Yungfikuna yang memalingkan siapa kufar. Yungfikuna yang memalingkan siapa kufar. El kufaru artinya orang-orang kafir. Di hadhil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Fi adawatin Nabi, di dalam memusuhi Nabi, au sodakotin, fi adawatin Nabi, di dalam memusuhi Nabi, wanahbiha, dan sesamanya adawah. Itu kama talirihin, sebagaimana angin. Fiha, itu di dalam rih, sirun adapun panas. Harun artinya panas. Harun artinya panas. Au barodun atau dingin, syadidun yang sangat. Asobat yang mengenai apa? Rih harsa qaumin, pada perkebunannya kaum. Harsa qaumin, pada perkebunannya kaum. Zar'a qaumin artinya perkebunannya kaum. Dolamu yang dolim siapa kaum. Anfusahum, pada dirinya kaum. Bil kufri, dengan kufur, wal maksiati, dan maksiat.
Fa'ahlakat maka merusak apa rih pada ma. Falam yantafi'u maka tidak mengambil manfaat siapa kufar bihi dengan ma. Fakadzalika maka itu sebagaimana kama talirin nafaqatuhum adapun infaknya kufar zahibatun yang hilang, la yantafi'u yang tidak bermanfaat apa nafaqatuhum biha dengan la yantafi'u yang tidak bermanfaat siapa kufar dia dengan nafaqatihim. Wama dolama dan tidak dolim hum pada kufar siapa Allah bidiya'i nafaqatihim dengan menyia-nyiakan sedekahnya kufar, bidiya'i nafaqatihim dengan menyia-nyiakan sedekah-sedekahnya kufar. Walakin anfusahum akan tetapi pada diri-dirinya kufar yadlimuna dolim siapa kufar bil kufri dengan kekufurannya, al mujibi yang menetapkan siapa kufar lidiyaiha menjadi sebab menyia-nyiakan nafaqatihim, menjadi sebab menyia-nyiakan nafaqatihim. Jadi ya masih sambungan yang tadi ya, bahwa ketika seseorang tidak beriman kepada Allah, maka ketidakberimanannya itu tidak bisa ditebus dengan harta dan anak-anaknya, kan ngoten nggih. Terus kemudian masaluma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya itu seperti apa yang diinfakkan, apa yang mereka infakkan di dunia ini, okay? Kama taliri fi hasirun asobat harta qaumi dolamu anfusahum. Jadi itu seperti angin yang sangat panas atau sangat dingin, kemudian menyebar, okay? Angin itu menyebar ke lingkungan mereka tinggal. Asobat harta qaumin dolamu anfusahum, yang dolim kepada diri mereka sendiri. Dengan apa? Kedolimannya itu dengan apa yang dimaksudkan di sini adalah dengan kufur dan maksiat. Nah, maka di sini perlu dipahami bahwa yang dimaksud mendolimi diri sendiri itu menurut para mufasir nih, dari kalimat qaumin dolamu anfusahum ini oleh Syekh Jalalain dikatakan isinya adalah bil kufri yang pertama, tentu saja nih karena dosa yang paling besar umat manusia itu adalah menduakan Allah, syirik. Berarti hati manusia itu sebenarnya diciptakan untuk setia. Masih yo gak usah hubungan ambek Gusti Allah nggih, apa maneh Gusti Allah iki sing nyiptakno awak dhewe. Kok sampai kita mengimani sesuatu selain Allah, ya wis otomatis Gusti Allah cemburu lah di situ. Begitu juga dengan hubungan antar manusia. Maka semua perasaan itu dibagi sama Allah. Bagaimana hubungan dengan orang tua itu seperti apa, kepercayaan kita pada teman itu seperti apa. Karena memang hubungan kita sama Allah saja nih. Allah itu Maha Pengasih, cinta kasihnya besar. Tetap dikatakan bahwa dosa yang paling besar adalah syirik ketika kita menyekutukan Allah. Ya berarti bisa dibilang ketika kita sudah dipercaya gitu ya sama orang, maka pengkhianatan itu adalah kesalahan terbesar manusia. Apalagi dalam sebuah hubungan, ya, loyalitas itu adalah sesuatu yang pasti masih angel, ya. Sing jenenge loyal niku angel, ya. Makanya sampai diberikan tulis oleh Allah, ya, seseorang ketika sudah mengimani, sudah beriman kepada Allah, tidak boleh mendua, tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Nah, terus dosa terbesar yang pertama adalah kufur, yang di situ kita tebus dengan apapun percuma.
percuma. Kita akan menebusnya dengan apapun akan menjadi percuma. Sama hubungan kita dengan manusia juga hampir sama. Ketika kita sudah dipercaya dengan seseorang gitu ya, terus kemudian kita mendustakan atau berkhianat, kate ditebus sampai opo wis kadung hilang kepercayaannya. Kufur itu adalah faktor pertama bahwa harta dan anak-anak tidak akan bisa menyelamatkan. Apapun yang diinfakkan oleh seseorang yang di hatinya ada selain Allah itu akan sia-sia. Bahkan di sini dikatakan seperti angin yang sangat dingin atau sangat panas yang bisa merusak lingkungan. Jadi otomatis hubungan dengan Allah itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Loh, saya sudah berinfak, saya sudah mengeluarkan banyak hal, mengorbankan banyak hal, kok saya tetap tidak istilahnya apa yang saya keluarkan kok tetap gak ada gunanya. Jadinya malah menuntut macam-macam ya. Nah, inilah yang menyebabkan kalau hubungan kita sama Allah sudah dilandasi dengan ketidaksetiaan, ya, maka otomatis kita menuntut sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Mirip sebenarnya dengan hubungan kita dengan manusia. Hubungan dengan manusia juga hampir sama seperti itu. Maka ditetapkanlah oleh Allah dosa yang tidak diampuni, dosa yang paling besar itu adalah kufur, syirik lah nih. Pokoknya kita menyembah pada selain Allah. Yang pertama adalah kufur, kemudian yang kedua adalah maksiat. Maksiat, maka dosa itu sebenarnya kita nggak bisa batasi dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil tentu saja setiap saat harus kita sadari. Ketika kita menyadari itu sebuah dosa, maka pelan-pelan harus ditinggalkan, atau kita selalu sadar bahwa kita tidak bisa lepas dari dosa kecil. Makanya ada amalan-amalan seperti istighfar, kemudian sholat taubat, itu yang setiap saat harus kita lakukan, karena kita tanpa sengaja, tanpa kita sadari, seringkali melakukan maksiat-maksiat yang menurut awak dhewe cilik, tapi ternyata di dalam hukum berdosa itu nggak ada kesalahan kecil, kesalahan besar. Kecil kalau ditumpuk lama-lama jadi besar. Oh gak pokok cilik air dosa. Tapi kalau ditumpuk terus-menerus tanpa kita sadari, akan menjadi dosa besar. Ketika dosa ini sudah menjadi kebiasaan dan orang merasa bahwa ini nggak kesalahan besar, kayak zaman sekarang lah ya. Zaman sekarang orang bebas menunjukkan menunjukkan maksiat itu kayak udah bebas sekarang. Yang penting kita tahu batas sebenarnya. Tapi kalau di dalam hukum Islam sendiri, maksiat itu jangan sampai orang itu jangan sampai pede gitu loh melakukan maksiat. Nek ngerti itu maksiat, istilahnya gini. Kalau kita sudah tahu itu maksiat, terus habis itu kita lakukan dengan percaya diri. Maksiat loh, percaya diri ya. Kayak misalkan orang tahu pacaran di depan umum lah, sing hubungannya gurung halal, terus mari ngono ditutup-tutupno. Nah, ini kan maksiat, hubungannya belum halal, hubungannya belum juga gak mungkin jadi mahram karena istilah mahram itu kalau sampai dijadikan patokan, nek wis diakid itu berarti muhrim, itu salah, karena kata muhrim itu sendiri kata bukan muhrim itu kan istilahnya kan gini. Kalau muhrim itu adalah orang yang haram dinikahi, misalkan saudara kandung, terus ayah sederajatnya, ibu sederajatnya. Nah itu muhrim namanya, yang haram dinikahi. Lah terus kalau orang lain masih wis mari akad nikah itu tetap bukan muhrim. Jadi kok sudah muhrim, itu istilah yang salah. Wong liya lek muhrim itu haram dinikahi. Nah contohnya orang-orang sekarang yang maksiat dengan terang-terangan. Wis ngerti di dalam Islam kita hanya boleh ta'aruf, kemudian masuk ke proses khitbah gitu ya. Yang namanya pacaran itu nggak boleh. Di dalam Islam nggak boleh, apapun alasannya nggak boleh. Kalau misalkan ta'aruf habis itu untuk menikah masih lama gitu ya,
itu nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu adalah memang di situ sengaja menjalin hubungan, pacaran, terus habis itu terang-terangan. Ini sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Habis itu terang-terangan iki, wis ngerti maksiat, wis ngerti niku perkara sing mboten sae, terus terang-terangan dilakukan secara terang-terangan. Nah, teng mrikulah dosane double. Dobele napa? Pertama ya maksiatnya itu sendiri, nilai dari maksiatnya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah nilai dari terang-terangan itu. Nah, ini kalau dilakukan secara terus-menerus tanpa kesadaran, kita harus berhati-hati. Bisa jadi harta dan keturunan kita nggak akan bisa menebus kesalahan itu. Alhamdulillah. Maka artis-artis yang kayak apa namanya, ya yang biasanya beradegan kurang pantas lah, kayak di film atau apa, itu biasanya ada peringatan gitu, diberi peringatan gitu. Kenapa kok sampai diberi peringatan? Kan itu kebiasaan ini. Ya cukup diberi peringatan karena memang itu sesuatu yang maksiat ya, yang keluar dari syariat Islam, kemudian dilakukan secara terang-terangan dan sering terus-menerus tanpa ada kesadaran. Ini yang dimaksud dengan mendolimi diri sendiri. Maka hal itu yang dimaksudkan kedoliman terhadap diri sendiri yang berisi kufur dan maksiat itu akan merusak fa'ahlakathu falam yantafi'u bihi. Harta menebus dengan apapun ini rawan terhadap penolakan dari Allah. Maka hati-hati betul dengan apa namanya, dengan maksiat niku hati-hati. Sinting kita menyadari. Apalagi maksiat-maksiat sing gak ketok, misalnya ucapan yang menyakitkan, gak kerosok kita, terus ngelambe bisa, omongannya pas emosi. Nah ini tanpa disadari kalau ini terlalu sering dilakukan dan kita merasa oh aku melakoni maksiat seurip-urip ae kok, alhamdulillah. Kita semua belajar untuk itu. Berikutnya walakin anfusahum yadlimun, mereka dolim terhadap diri sendiri. Ketika seseorang sibuk dengan kekufuran dan kemaksiatan, secara otomatis bukan Allah yang dolim dengan oh berarti Gusti Allah itu dolim, wong kita sudah melakukannya. Alhamdulillah itu jangan sampai ya. Jadi sampai kita mengatakan bahwa saya dibalas oleh Allah ini dengan sesuatu yang gak cocok sama sekali. Kok gampang ya, oleh cobaan gampang ngomong ya Allah dosa kula napa ya, lali. Padahal dengan pertanyaan itu ya secara otomatis secara otomatis dia juga mempertanyakan rahmat Allah. Tanpa kita sadari kita sering seperti itu, dia merasa bahwa kita banyak kekurangan, kita ini adalah orang yang gagal gitu ya. Padahal kalau kita melihat dari sifat Allah ya, maka minder yang berlebihan itu juga sesuatu yang tidak baik ketika kita merasa bahwa diri kita terlalu banyak kekurangan. Terus bahkan orang minder itu bahayanya adalah sampai pada ketika hendak melakukan ketaatan, misalkan kewajiban sehari-hari kayak misalkan sholat gitu. Oh saya nggak pantas melakukan sholat nih karena dosa saya banyak misalkan begitu. Karena saya ada banyak orang yang konsultasi dan tanya gitu ya, karena terbuang dari keluarga. Mungkin sebagian dari sampean sudah pernah ada yang baca buku saya, di mana beliau memang sering ngangkat isu-isu seperti kesehatan mental, bahkan perilaku seksual seseorang. Ya. Maksudnya di sini orientasi seksual menyimpang, itu di beberapa buku memang beliau bahas. Ini banyak kemudian yang tanya, karena terbuang dari keluarga terus merasa bahwa saya masih iman sama Allah, saya Islam, KTP saya Islam, tapi saya nggak berani melakukan ketaatan karena katanya sekalipun saya taat, Allah tidak akan menerima. Nah, ini adalah dampak sosial. Ini sesuatu yang dampak dari minimnya pengetahuan masyarakat kita terhadap segala sesuatu. Jadi orang-orang yang terbuang ini merasa, ya saya masih iman
iman sama Allah, saya masih Islam, tapi bukan saya nggak berani ngaji, saya nggak berani sholat. Itu bagaimana? Nah, otomatis jawabannya adalah kalau sudah seperti itu berarti kan di hatinya ada iman yang kuat, okay? Padahal yang berhak menolak atau menerima itu kan hanya Allah, selagi masih ada iman. Jadi gini, kalau kufur kita secara otomatis tertolak walaupun kita orang yang baik, tapi kita sudah mengingkari kasih sayang Allah kepada kita. Ini kalau kufur. Nah, kalau maksiat tapi di hati kita masih ada iman, itu masih sangat-sangat tertolong. Maka biasanya sama orang-orang yang konsultasi ya, saya bilang gitu, karena memang orientasi seksual itu sesuatu yang berat untuk dihadapi. Jadi dan saya memahami pola itu, pola bagaimana seseorang mempertanyakan orientasi seksualnya itu adalah sesuatu yang berat, harus dihadapi bertahun-tahun, harus mengalami penolakan, dan ini sesuatu yang berat. Tapi ketika di hatinya masih ada iman, berarti Allah masih berkehendak baik. Allah masih berkehendak baik untuk bisa untuk bisa menjalani keimanannya dengan baik. Otomatis dia harus memahami ilmu agama, harus kalau memang hatinya masih ada iman gitu, maka sudah pasti iman itu diterima oleh Allah. Jadi yang dimaksud tidak mungkin Allah yang dolim, wama dolamahumullah, Allah tidak mungkin mendolimi makhluk ciptaannya, itu nggak mungkin, nggak mungkin, sesuatu yang mustahil. Bahwa kita menyebut diri kita produk gagal itu kita sama dengan mengingkari kebesaran Allah, karena sesuatu yang mustahil, Allah itu menciptakan produk gagal, itu sesuatu yang mustahil, itu nggak mungkin. Karena Allah itu maha benar, Allah maha baik, Allah tidak mungkin menciptakan produk gagal. Coba tanamkan itu ketika kita sedang merasa tidak percaya diri, merasa tidak percaya diri, terus kemudian minder yang terlalu, sampai akhirnya kita masuk pada ranah kufur. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Jadi Allah tidak mungkin zalim orang-orang yang sibuk dengan kufur, dengan menduakan Allah. Orang-orang yang sibuk menduakan Allah, orang-orang yang sibuk dengan ketidaksetiaannya pada Allah, sibuk dengan melakukan maksiat. Maksiat itu kan bahasanya, kalau bahasa sekarang itu apa sih? Cheating. Jadi hubungannya dengan Allah itu dicurangi, terus dia mencurangi hubungannya dengan Allah ini terus menerus. Terus ngerti Gusti Allah itu gak seneng ini, jari ini iman, tapi ini dilakoni terus. Nah ini pada dasarnya Allah tidak akan mencabut rahmatnya, Allah tidak akan mungkin mencabut rahmatnya. Tapi kita lah, di saat kita lupa dan terus menerus melakukan maksiat, maka itu berarti kita mendolimi diri sendiri. Kenapa kok mendolimi diri sendiri? Bagaimana nalarnya? Karena sebenarnya itu rawan dengan penolakan dari Allah. Yaitu soalnya kita ngecit terus nang Gusti Allah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum